Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldo Aditya Rahmatullah, NIM V122056, Manajemen Perdagangan B akan menampilkan video yang bertemakan kita tidak boleh memindah-mindahkan antara agama, ras, dan suku. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ini merupakan pengalaman pribadi saya sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah masih sering diejek seperti itu. Juga ada pengalaman-pengalaman yang kurang enak pada satu, mungkin karena saya sipit, ini sering dibilang Cina gitu. Jadi ini videonya sebentar lagi akan saya tayangkan. Baik. Upload foto lah, kemarin habis main. Biar followers banyak. Ya sip, tinggal nunggu komen sama like-nya nih. Main kok komennya pada rasis gini sih? Emang kenapa aku keturunan Cina? Kenapa ya orang-orang pada komennya pada gini semua? Aku hapus aja deh fotonya. Nah, tapi video yang saya buat tentang rasisme. Jadi selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu rasisme. Nah, di sini ada rasisme. Untuk pengertiannya, rasisme adalah adanya perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan yang didasarkan oleh warna kulit, suku, ras, serta asal-usul seorang yang menjadikan dirinya batasan atau pelanggaran hak serta kebebasan seorang. Selanjutnya ada penyebab penyebab munculnya rasisme. Yang pertama, ada rasisme internal. Rasisme internal merujuk kepada pikiran, perasaan, dan tindakan dari dalam diri kita sendiri secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya seperti mempercayai bahwa adanya stere- stereotip ras yang negatif atau bahkan menyangkal bahwa rasisme tidak ada. Yang kedua ada rasisme institusional. Rasisme institusional pada umumnya terdapat dalam institusi dan juga sistem politik, hukum, dan juga ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyuburkan diskriminasi dengan berdasarkan pada perbedaan ras. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksetaraan, kemakmuran,
pendidikan, pendapatan, perawatan kesehatan, hak-hak sipil, dan juga di berbagai bidang institusional yang lainnya. Misalnya, pada praktik perekrutan yang diskriminatif tidak mendengarkan bahwa membungkam seorang dengan ras tertentu di dalam ruangan rapat atau dalam budaya kerja yang lebih mengutamakan sudut pandang kelompok ras yang dominan. Terus kemudian ada rasisme sistematik. Rasisme sistematik melibatkan entitas atau institusi yang berwenang dalam menegakkan kebijakan perihal rasisme, baik yang berada di dalam bidang pendidikan, pemerintah, perawatan kesehatan, rumahan, dan hal serupa lainnya. Hal ini merupakan efek kriak dari ratusan tahun praktik rasisme serta diskriminatif yang masih berlangsung hingga masa kini. Selanjutnya ada dampak rasisme yang pertama, sering berujung pada penyiksaan dan perlakuan buruk. Rasisme memandang mereka orang-orang yang berbeda sebagai bukan manusia, tetapi sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan semena-mena. Di negara yang terbelah konflik rasial, perlakuan buruk bahkan penyiksaan kerap kali menimpa kelompok yang menjadi target sebagai pelaku rasis. Oh, selanjutnya yaitu lengkap melanggengkan impunitas negara yang lalai serta tidak menganggap dengan serius isu rasisme dapat menjadikan mekanisme yang ada tidak dapat mengidentifikasi serta memperbaiki pola diskriminasi yang telah ada sejak di berbagai negara. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh aparat kerap kali tidak dapat diinvestigasi hingga tuntas. Walaupun berhasil untuk dituntut dan ditangkap, mereka hanya mendapat hukuman yang ringan. Begitupun sebaliknya, korban yang melapor ke otoritas berwenang umumnya tidak akan mendapat perlindungan yang memadai dari berbagai ancaman dan intimidasi. Selanjutnya ada dapat menyebabkan terjadinya konflik terbuka untuk mempertahankan kekuasaan para pemimpin politik, kerap kali membangkitkan atau memunculkan kebencian terhadap ras tertentu untuk memberikan kekuatan pada pihak mereka, memandang lawan sebagai bukan manusia yang memiliki hak untuk dihormati seluruh haknya, serta seakan mensahkan terjadinya pelanggaran HAM. Hasilnya rasisme mencemarkan seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang juga mencakup sistem keadilan. Selanjutnya ada menyebabkan kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya secara historis. Mereka yang secara terbuka mengakui dan mempraktikkan rasisme dapat bahwa anggota ras yang memiliki status lebih rendah harus dibatasi pada pekerjaan yang status rendah. Sementara anggota ras yang dominan harus mempunyai akses eksklusif ke kekuasaan politik, pekerjaan berstatus tinggi, sumber daya ekonomi, dan juga berbagai hak sipil lainnya. Walaupun ideologi yang rasis mungkin telah memudar di masa kini, tapi diskriminasi ras berdasarkan warna kulit banyak yang tetap berlanjut membuat para korbannya tidak memiliki akses ke pendidikan, pekerjaan, dan berbagai kesempatan lain. Selanjutnya ada cara menanggulangi rasisme. Yang pertama, mencari tahu lebih banyak mengenai rasisme. Yang kedua, sebarkan kesadaran perihal bahaya dari rasisme. Yang ketiga, memastikan lingkungan sosial kita, seperti tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan, inklusif terhadap berbagai ragam asal-usul dan budaya. Keempat, desak negara untuk melindungi warganya dari rasisme melalui berbagai aturan dan kebijakan mengenai anti-rasisme. Kelima, dukung penuh pekerjaan lembaga-lembaga yang mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Enam, beri dukungan dan dengarkan orang-orang yang menjadi korban dari rasisme. Ketujuh, dukung keadilan rasial yang yaitu berperilaku adil yang sistematis terhadap orang-orang dari seluruh ras guna untuk menghasilkan peluang yang setara bagi semua orang.
Terima kasih. Sekian dari saya. Dan untuk semuanya, mari kita stop rasisme karena dapat eh, membuat korban itu semakin menderita dan pelaku akan semakin senang. Jadi ayo kita stop rasisme agar Indonesia maju terus dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.